Mustabasani, yang terhormat Ibu Nilu Puspa selaku Wamen Pariwisata yang pada sore hari ini tidak bisa menghadiri agenda kita pada webinar BMPTN, BMPTNU ini, dan insya Allah di agenda selanjutnya beliau akan mengisi. Yang terhormat pula eh, Ibu Nadia Alfirohaini selaku Wakil Ketua DPP PKB. Yang kami hormati pula Ibu Niluh Made atau Ibu Sri Yogi Lestari selaku Ketua DPW PAN Bali. Dan juga teman-teman yang ada yang sedang melakukan webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaskia Irma. Saya selaku host yang akan memandu pada acara kita sore hari ini. Gitu. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan pada materi sore hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman, sedikit prolog pada sore hari ini kita akan membahas terkait webinar webinar yang membahas terkait eksistensi perempuan dalam dunia politik. Seperti yang kita sudah ketahui bahwasannya semakin berkembangnya zaman gitu, semakin banyak perempuan yang ingin ikut serta dalam dunia politik gitu. Dan itu justru menjadi suatu kebanggaan gitu, khususnya bagi saya sebagai seorang perempuan dan juga menjadi suatu apa ya, menjadi suatu inspirasi gitu bahwasannya seorang perempuan juga bisa loh berada di dunia politik gitu. Seorang perempuan juga bisa berada di mana dia sama gitu seperti laki-laki gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya, ini akan ada keynote speaker yang akan disampaikan oleh Kak Mega Sayila Rahmah La Arjasunda selaku Sekretaris Nasional BMPTNU Senusantara. Nanti Kak Mega akan menjelaskan eh, seputar materi yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam dunia politik. Bagaimana Kak Mega? Sudah siap belum? Iya, siap. Terima kasih, host. Oke, ya, dipersilakan Kak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para narasumber yang luar biasa, Ibu Nilu Puspa selaku Wakil Menteri Pariwisata yang mohon maaf hari ini berhalangan hadir. Dan yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, Ibu Nikmade Sri Yogi Lestari, selaku Ketua DPW PAN Bali, dan juga ada Ibu Nadia Alfi Rohiana, Wakil Ketua Harian DPP PKB. Mohon izin ibu-ibu narasumber, mungkin sedikit prolog dari saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi di sore hari ini menjelang buka puasa, yang membahas tentang eksistensi perempuan di dalam dunia politik. Nah, kebetulan BEM-PTNU bertujuan untuk mengkaji dinamika keterwakilan perempuan dalam politik dengan harapan dapat mengidentifikasi hambatan apa sih yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Dan serta strategi apa atau kebijakan apa untuk meningkatkan partisipasi dari perempuan tersebut, dan juga harapannya dapat meningkatkan perubahan persepsi dari publik tentang kepemimpinan perempuan.
Memang era modern saat ini partisipasi perempuan di dunia politik bukan lagi sekedar wacana ya, melainkan suatu kebutuhan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Nah, kita telah menyaksikan banyak perempuan hebat yang alhamdulillah saat ini BEM PTNU menghadirkan narasumber-narasumber perempuan hebat baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, terlepas dari itu, tantangan itu masih ada dan mulai dari stigma sosial atau keterbatasan akses hingga minimnya dukungan struktural bagi perempuan yang maju sebagai pemimpin. Kebetulan saya juga masih mengemban pendidikan di Unusia dengan prodi saya pendidikan agama Islam. Dan mungkin ini salah satu pengalaman saya ya di kampus saya sendiri gitu. Saya sebagai ketua rayon pertama saat itu dan satu-satunya perempuan. Jadi mungkin dan banyak sekali diskusi-diskusi tentang perempuan yang masih belum selesai gitu. Dan karena banyak perbedaan pendapat. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang eksistensi perempuan di dunia politik, nggak lepas dari pembahasan kepemimpinannya di ranah publik yang masih tergolong minim. Ini bisa dipengaruhi oleh malchauvisme, yaitu anggapan bahwa laki-laki lebih baik dalam memimpin daripada perempuan. Ada juga pandangan-pandangan tradisional yang menganggap bahwa perempuan ini sosok yang lemah loh, perempuan ini terlalu halus, perempuan ini masih emosional loh. Nah, anggapan-anggapan itu juga banyak diperkuat dari teori-teori gitu, yang kepemimpinan tidak hanya banyak yang menolak perempuan dan bias gender di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, tapi juga dalam organisasi ada juga beberapa persoalan yang tidak mau perempuan ini tidak mau terlibat di dalam politik gitu. Nah, berkaitan dengan anggapan tersebut itu masih masuk terdalam budaya patriarki di Indonesia. Nah, apalagi kan Indonesia ini negara yang kaya akan keanekaragaman dari budaya dan adat istiadat yang kadangkala terdapat realitas sosialnya masih sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian. Nah, maka dari itu hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber untuk menjelaskan hal tersebut. Bisa lebih jelasnya, mungkin setelah ini saya kembalikan kepada host untuk mengarahkan bagaimana webinar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Mega yang sudah menyampaikan terkait bagaimana eksistensi perempuan dalam dunia politik gitu. Mungkin untuk eh, menyingkat waktu juga dan juga untuk memperlancar acara ini, mungkin kita lanjut ke narasumber saja dan kita akan kembalikan atau kita akan alihkan ke moderator cantik kita. Ada Kak Syifa. Di mana Kak Syifa? Sudah siap? Boleh dites mic dulu, mungkin suara saya jelas terdengar. Sudah, sudah. Jelas, Kak. Mungkin untuk agenda selanjutnya terkait penyampaian narasumber akan dipimpin langsung oleh Kak Syifa selaku moderator. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membuka acara ini dengan baik. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar eksistensi perempuan dalam dunia politik yang diselenggarakan oleh BEM-PTNU Senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Lailatul Qadriyah yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini sebagai moderator. Seperti yang kita ketahui, partisipasi perempuan dalam dunia politik ini terus mengalami perkembangan. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi budaya, sosial, maupun struktural. Oleh karena itu, webinar ini hadir untuk membahas tantangan-tantangan tersebut serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik.
Nah, kita ini sangat beruntung pada hari ini telah hadir dua narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka, yaitu telah hadir yang terhormat Ibu Nimah Desri Yogi Lestari, Ketua DPW PAN Bali, dan Ibu Nadia Alfi Royhana, Wakil Ketua Harian DPP PKB. Mungkin saya perlu bantuan host untuk para narasumber. Assalamualaikum, Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Untuk memastikan diskusi berjalan dengan efektif, nanti setiap narasumber yang akan diberikan waktu untuk menyampaikan materinya, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan paparan dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu Nima Desrio Gilestari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Halo Mbak Shifai. Iya. Aku sebenarnya ke bagian pemateri ketiga loh katanya. Oh iya, sorry Ibu ya. Cuma tadi sempat diskusi sama Mas Arif Oh, ngomong oh iya. soal Ibu Wamen kan. Posisi Ibu Wamen sebenarnya di Bali, di Beleleng. Cuma memang udah kami di Bali kan persiapan juga hari raya karena mepet. Tanggal 29 itu nyepi, 28 dan rangkaiannya memang sudah mulai. Namun tidak apa-apa Ibu, Ibu pertama. Baik. Hmm. Kita akan mendengarkan paparan pertama dari Ibu Nima Desrio Gilestari selaku Ketua DPW PAN Bali yang akan membahas tentang strategi meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu dan partai politik. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa di zoom out ya? Oh, oke. Memang tampilannya segitu ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di BEM PTNU Senusantara karena ini kan jam-jam buka puasa ya. Jadi saya salut bahwa pemilihan waktunya tepat jelang buka bersama. Jadi saya doakan semoga puasanya yang sebentar lagi eh, hari raya Lebaran, semoga puasanya dan ibadahnya lancar, berkah untuk yang sedang berpuasa. Dan juga kami di Bali sedang persiapan hari raya juga di tanggal 29 Nyepi. Rangkaiannya juga sudah mulai melasti. Kemudian next day-nya ada ogoh-ogoh, mungkin yang di Bali nanti mungkin bisa mampir atau ngelihat pameran atau ngelihat arakan ogoh-ogoh di sekitar Denpasar. Saya buka dengan topik yang sudah diberikan ke saya, jadi nggak bisa milih topik. Agak santai ya mungkin ya Mbak Syifa ya, karena saya lihat kalau dalam diskusi-diskusi publik seperti ini, audiens yang latar belakangnya mungkin saya boleh tahu background kebanyakan pasti kan dari akademisi, mungkin adik-adik masih mahasiswa dan juga audiens umum. Saya rasa saya memilih gaya yang lebih informal dalam penyampaian materi karena yang kita harapkan semua pihak bisa paham dan mengerti poin yang ingin kita sampaikan di materi webinar kali ini. Jadi mengenai strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu dan partai politik. Uh, Saya mungkin perlu cerita bagaimana saya memulai perjalanan saya sampai akhirnya terjun di ranah politik praktis sedikit. Eh, Slide-nya next.
Pendahuluannya yang kita sama-sama ketahui adalah perempuan memiliki peran penting dalam demokrasi. Yang kita ketahui salah satu bentuk demokrasi di negara ini adalah dengan adanya penyelenggaraan pemilu. Jadi ada penyelenggara, ada pemilu, ada peserta. Tujuannya untuk apa? Ya sama-sama kita memilih pemimpin kita di level legislatif dan juga eksekutif untuk membangun dan menentukan kebijakan di negara ini. Namun kita bicara partisipasi perempuan, kaum perempuan dalam pemilu dan partai politik masih tergolong rendah. Kalau based on data 2024 mungkin peningkatannya sudah signifikan. Seperti di DPR RI kita sudah hampir 22,1% seingat saya di 2024 dan peningkatan tajam tuh afirmasinya positif untuk anggota DPD sebenarnya. DPD RI itu lebih dari 30% sudah kita punya keterwakilan perempuan di legislatif di posisi DPD. Tapi apa yang paling penting menurut saya, pada saat perempuan berhasil masuk ke level kelembagaan atau eh, penentu kebijakan politik, masih banyak perempuan-perempuan yang tidak terjamah, yang tidak tahu cara mengakses untuk bisa punya sedikit gambaran, bahkan pemaparan atau pengetahuan ataupun pemahaman tentang keterlibatan mereka di partai ataupun di politik. 2,1% DPR RI. Masih banyak perempuan yang kita butuhkan menjadi supporter pada saat kaum ya sudah menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan. Yang saya ingin tekankan hari ini adalah keterlibatan perempuan tidak hanya bicara pada saat perempuan tersebut duduk di sebuah posisi publik atau posisi atau jabatan publik katakan menjadi pemerintah. Oke, dia mengecil. Oke, segini. Diperlukan strategi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Iya, itu saya rasakan. Hari ini kebetulan Partai Amanat Nasional itu serentak mengadakan Muswil dan Musda, yang mana saya pribadi berharap untuk keterwakilan di DPD-DPD seperti di kabupaten kota, kepengurusannya mulai diimbangi dengan pengurus-pengurus yang juga datang dari perempuan. Dalam perjalanannya, 1 tahun belakangan, setelah saya menerima SK sebagai Ketua DPW Wilayah Bali untuk Partai Amanat Nasional, saya mulai melihat bahwa sistem patriarki yang ada di Bali hari ini memang sudah sangat kental. Artinya apa? Sebagai perempuan Asia dan mungkin Jawa dan Bali memiliki kultur yang tidak jauh berbeda. Pada saat kita bicara keterlibatan kita ada di isu publik atau mungkin keterlibatan kita di posisi publik akan syarat dengan tanggung jawab yang tidak boleh lepas di urusan domestik, yaitu bicara urusan keluarga, urusan adat, ritual keagamaan, yang juga rasa mungkin di wilayah lain pun sama demikian. Hanya saja komposisinya akan lebih terasa memberatkan, boleh saya sampaikan demikian, terasa lebih memberatkan karena yang kita tahu Bali itu punya ritual dan adat yang eh, terus-menerus harus ibaratnya dalam 1 bulan, kalau misalnya yang diketahui secara nasional libur hari rayanya itu hanya Nyepi, berarti kan cuma 1 setahun. Faktanya adalah dalam 1 bulan tuh kita punya beberapa upacara adat, odalan, kemudian ada tumpek, kemudian ada purnama, ada tilem. Karena kami di Bali masih sangat tradisional terkait adat dan ritual. Nah, tantangan ini yang harus sama-sama kita suarakan bahwa beban itu seharusnya menjadi tanggung jawab semua gender atau baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi pada saat kita bicara topik kesetaraan gender, urusan domestik itu menjadi tanggung jawab bersama, itu nggak masuk di wilayah atau di lokus Bali. Kenapa? Tantangannya adalah si perempuan harus dengan sadar bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya personal, tanpa harus merasa terbebani dan harus berbagi peran. Poinnya sampai sini ya. Jadi ada
ada tambahan tanggung jawab yang harus di, diemban oleh perempuan Bali pada saat beliau-beliau ini terjun di ranah politik, politik praktis, ataupun hanya sekedar bersuara di isu-isu publik, apalagi pejabat publik. Next. Tantangan partisipasi perempuan, seperti stereotip gender dan budaya patriarki yang tadi sudah saya sampaikan di Bali masih sangat kental karena pada saat kita bicara delegate duty atau berupaya untuk tugas itu, tugas ritual adat dan domestik itu menjadi tanggung jawab bersama. Perempuan tersebut akan dihadapkan pada stigma yang sudah berkembang di masyarakat. Artinya apa? Kalau keluarga tersebut punya perempuan, tapi keluarga tersebut tidak memiliki support atau stabilitas finansial, maka ngayah itu dalam arti terlibat dalam urusan ritual keagamaan dan adat itu adalah wajib hukumnya. Tapi pada saat perempuan yang datang dari strata sosial atau finansial yang well supported, maka perempuan tersebut punya keleluasaan untuk membagi waktu atau membagi peran dengan isu-isu ataupun karir yang lain. Dia bisa menjadi peran di publik, dia bisa menggunakan peran publiknya. Ini yang terjadi apabila kita bicara soal budaya patriarki di lokus Bali. Minimnya dukungan keluarga dan masyarakat. Walaupun kita sudah bicara di 2025 hari ini, isu kesetaraan gender itu sudah sama-sama kita eh, amini bahwa itu dirasakan di semua level sosial. Tapi untuk perempuan yang sekali lagi saya sampaikan di level keluarga dan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang butuh support, maka perempuan hanya akan dalam tanda kutip manut dengan sistem patriarki yang sudah ada. Tidak akan sempat untuk berpikir bagaimana caranya mulai punya kesadaran untuk terlibat dalam urusan-urusan publik. Karena urusan domestik ini sudah terlalu padat kontennya. Di samping itu, dengan adanya kondisi finansial atau sosial yang terbatas, maka akses tersebut otomatis akan terbatas. Jadi rutinitas itu akan membuat perempuan memiliki soft skill atau hard skill yang makin tumpul. Karena ya kita tahu, saya eh, saya udah punya keluarga, saya punya anak satu. Saya pernah di pola rutinitas menjadi perempuan yang dalam tanda kutip eksklusif untuk merawat anak karena pada saat itu masih masa transisi. Itu yang membuat akhirnya sebagian besar keluarga tetap berharap punya ibu yang aktif di ruang publik, tapi di satu sisi akan akan sedikit merasa harus mengorbankan urusan domestiknya. Nah, ini tantangannya. Karena perempuan itu drive-nya adalah emosional, maka sebaiknya penting untuk si perempuan pada saat tidak mendapatkan support terjun ke ranah publik, perempuan harus pertama kali harus mendapatkan paparan di ekosistem atau di populasi atau komunal lain. Sampai akhirnya dia punya kesadaran independen. Jika tidak, apabila masih ada di dalam circle yang sama, saya rasa akan sulit perempuan itu untuk punya kesadaran atau dorongan untuk menyuarakan keresahannya dia secara personal ataupun isu-isu publik. Ini yang saya sampaikan, kurangnya pendidikan politik dalam kepemimpinan. Bagaimana bicara pendidikan politik pada saat perempuan secara personal juga belum cukup independen untuk menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi keresahannya dia sebagai sosok perempuan. Dan diskriminasi dalam struktur partai politik pun kerap kali masih saya dengar terjadi di 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 beberapa partai politik, di struktur organisasinya terutama. Boleh dilanjut, Mbak.
Sehingga apa yang saya rasa paling penting dan perlu saat ini adalah pendidikan dan pelatihan yang sifatnya terlihat formal namun stylenya informal. Karena pada saat seperti hari ini generasi Z dan Alpha yang melihat kegiatan-kegiatan diskusi publik dengan gaya yang sangat formal, mereka cenderung akan menghindari topik bahasan tersebut. Kecuali dengan mandatori ya, maksudnya mandatori mungkin dari institusi terkait, tapi untuk bicara kesadaran personal, pada saat kelompok tersebut atau komunitas atau organisasi tersebut dianggap terlalu formal, maka perempuan itu cenderung untuk tidak terlibat, kecuali stylenya di bawah santai. Sehingga itu yang saya pribadi dengan tim saya juga di Bali untuk membuat sebuah ruang diskusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk menjaring perempuan-perempuan terutama dan juga muda terlibat di dalam diskusi, minimal diskusi publik terkait politik. Karena sebelum akhirnya punya kesadaran untuk terjun secara aktif di politik dan politik praktis, perempuan atau anak muda juga diharapkan sudah punya kesadaran untuk terlibat aktif dalam diskusi-diskusi terkait isu publik di kemudian pendidikan di ini diskursitas. Ini salah satu di ruang-ruang personal, ruang-ruang private seperti keluarga atau kalau di Bali kita punya kelompok namanya Banjar. Jadi komunikasi itu di internal desa dan Banjar. Tempatnya warga untuk berkumpul dan berdiskusi terkait isu-isu yang ingin dibahas. Workshop dan seminar tentang hak-hak politik perempuan. Saya rasa untuk strategi workshop dan seminar tentang hak-hak politik perempuan ini sudah sangat masif ya hari ini. Terbukti adanya peningkatan di posisi posisi publik seperti di legislatif yang tadi hampir 30,4% DPD dan kemarin saya sempat kumpul juga di pusat kenalan sama beberapa DPD legislator muda yang perempuan juga di posisi DPD cukup signifikan kenaikannya dan ya pasti ya maksudnya kita bicara akses politik nggak mungkin perempuan itu tiba-tiba di usia yang muda dengan periode meniti karir politiknya sebentar tapi tiba-tiba di posisi strategis tanpa adanya akses-akses yang strategis seperti dari keluarga mungkin dari ayah dari suami dari level patriarkinya karena ketakutan bagi seorang perempuan untuk terjun di ranah publik itu adalah satu siapa yang akan menjamin bahwa posisinya akan aman itu yang menjadi pertanyaan dan sampai detik ini pun tidak ada yang akan berani garansi soal itu. Artinya apa? Terutama di urusan partai politik yang mana kita akan langsung beririsan dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan penyelenggara pemilu, dengan seluruh jajaran institusi di wilayah tersebut. Nah, di level elitnya mungkin kita perempuan akan merasa nyaman dan aman berdiskusi. Tapi pada saat kita bicara di level tatanan sosial middle low, maka umpatan, kemudian ujaran kebencian, kemudian feeling kompetitif yang dirasakan kaum patriarki yang mungkin merasa punya kompetensi lebih dari sosok tersebut, pasti akan terus memberikan apa apa yang saya bilang ya, seperti hujatan kebencian, kemudian kata-kata kasar itu kerap kali juga saya temukan baik itu direct ataupun indirect. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang mengasah perempuan untuk punya mentalitas dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun di ranah politik. Ini yang menjadi ketakutan untuk sebagian besar orang mengalami ancaman ataupun pressure dari kondisi atau lingkungan kerjanya yang dinamikanya tidak terkontrol. Next.
Kebijakan dan regulasi. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan mengenai penerapan kuota yang sudah diatur juga dengan Undang-Undang Perempuan dalam Partai Politik, mendorong revisi Undang-Undang Pemilu untuk inklusivitas gender. Semua penopang atau semua aturan atau kebijakan sebenarnya sudah cukup untuk perempuan ini punya kenyamanan pada saat turun dan mengisi kuota 30% tadi. Saya nggak hanya bicara mengenai kuota 30% ya hari ini, tapi bicara peserta pemilu sebagai caleg katakan, kesadarannya sudah full dari penyelenggara bahwa harus ada kuota 30%. Nah, hari ini kesadaran yang masih kurang itu justru dari pemilih. Bagaimana kita bisa mendorong pemilih perempuan juga memilih perempuan? Karena perempuan sendiri belum tentu memiliki kesadaran bahwa kaumnya itu punya kompetitif atau level akademik mungkin atau level competitiveness yang patut diperjuangkan dan patut di, didukung gitu bahwa si perempuan pada saat duduk di posisi strategis di ruang publik itu juga bisa menjembatani atau memberikan solusi bagi kaumnya. Nah, ini yang saya rasa masih sangat kurang, terutama untuk wilayah Bali saya lihat ya, bahwa belum tentu pemilih perempuan akan otomatis memilih calon perempuan. Ada gapnya di situ. Kemudian yang saya rasa masih perlu kita dorong itu bicara insentif bagi partai politik yang mendorong keterwakilan perempuan. Nah, karena partai politik pertama yang hari ini memang menjadi tempat saya belajar adalah Partai Amanat Nasional, kebetulan partai ini pun sudah sangat inklusif membuka ruang bagi perempuan untuk bisa belajar secara aktif dan langsung di masyarakat dan menjadi keterwakilan di wilayahnya. Artinya hari ini saya memilih Partai Amanat Nasional sebagai tempat saya belajar pertama dan menumbuhkan sense saya sebagai perempuan yang juga ingin mengambil posisi-posisi di ranah publik atau pemerintahan. Selanjutnya, Mbak. Bicara penguatan jejaring dan dukungan, membangun jaringan perempuan di lintas partai, saya rasa penting karena sekali lagi justru yang hari ini kita hadapi adalah competitiveness di internal partai. Itu akan lebih berasa dibandingkan kita berdiskusi atau membangun jejaring di luar partai. Karena struktur partai adalah struktur yang baku, sehingga eh, ibarat bottleneck effect kan yang berusaha untuk mendongkrak di posisi lebih atas itu akan mengalami kesulitan komunikasi yang dibatasi pasti. Jadi penting untuk perempuan untuk merasa lebih nyaman dan aman berada di posisi atau di posisi politik atau di ruang publik untuk tetap membangun jaringan. Jadi bukan anti dengan yang beda partai, justru dengan memperkuat jaringan perempuan di lintas partai, ini akan menjadi kekuatan baru untuk perempuan bisa punya kreativitas dan daya dukung yang lebih variatif saya rasa dibandingkan hanya membangun di internal partai. Karena pasti competitiveness-nya lebih berasa. Dukungan dari LSM dan organisasi perempuan. Baru 2 hari yang lalu kebetulan dari organisasi perempuan di Bali eh, mengajak saya berdiskusi terkait bagaimana perempuan ini mm, terlibat secara aktif dan lebih masif lagi bersuara di media sosial. Dan bagaimana LSM masuk ke sekolah-sekolah untuk membawa konten-konten atau topik-topik politik ataupun topik-topik publik yang menjadi konten yang menjadi daya tarik bagi murid atau mahasiswa di organisasi pendidikan, di institusi pendidikan. Nah, dalam diskusi tersebut, saya menemukan bahwa kalau bicara lokus di Bali, perempuan-perempuan Bali yang hari ini aktif di ruang publik memang masih banyak didominasi oleh para pihak yang bukan datang dari geng meritokrasi. Artinya apa? Ketakutan akan tidak adanya support di urusan domestik tadi menjadi faktor penting untuk perempuan ini
menjadi lebih agresif di ruang publik. Padahal pada saat gap atau eh, apa gapnya ini berhasil kita dobrak bersama, saya rasa banyak perempuan-perempuan yang punya ide kreatif dan pemikiran dan juga solusi-solusi yang cukup kritis. Hanya saja tidak punya media untuk mengutarakannya karena saya masih melihat terutama perempuan Bali itu punya keterbatasan untuk bicara dalam arti speaking skills-nya sangat kurang sehingga itu yang pertama kita dorong. Minimal perempuan sudah punya keyakinan bahwa dia punya kapabilitas untuk mengutarakan apa yang menjadi keresahannya personal di level keluarga, level masyarakat terkecil seperti di lingkungan Banjar atau desa, ataupun di level tatanan yang lebih luas lagi, level isu Bali. Nah, itu yang masih kami berusaha buka gapnya agar persempit ruang atau gap tadi agar si perempuan ini punya wadah untuk terus aktif berdiskusi dan menyampaikan apa yang menjadi keresahannya di ruang domestik ataupun di ruang publik. Karena pembangunan yang saya lihat hari ini, pembangunan infrastruktur yang bicara makro dan material things itu kan lebih mudah kita lihat. Padahal generasi penerus atau anak cucu kita hari ini kan lahir dari mentalitas seorang perempuan. Jadi kalaupun perempuan itu tidak bisa atau mengalami stagnansi, kita dorong kesadarannya untuk di posisi-posisi publik atau penentu kebijakan dan pemerintahan. Saya rasa lebih penting kita untuk sama-sama mendorong perempuan paling minim memiliki kemampuan berbicara atau speaking skills yang bisa mengutarakan apa yang menjadi keresahannya di isu-isu yang mikro seperti kesehatan di lingkungannya, lingkungan masyarakat, seperti pendidikan atau akses hal-hal yang bicara hal-hal pangan, sandang, dan bahkan akses air bersih. Yang mana sekarang di Bali pun masih ada beberapa tempat atau beberapa desa yang masih kekurangan akses air bersih. Nah ini kalau tidak adanya perempuan atau keterwakilan perempuan yang minimal bisa speak up di titik tersebut, dari mana kita tahu bahwa pejabat atau anggota dewannya punya kesadaran untuk turun terus di titik yang sama gitu. Saya rasa yang lebih penting hari ini kita dorong bersama adalah setiap individu perempuan juga harus perempuan tersebut bersuara dan mulai menunjukkan perannya di komunal tempat dia tinggal. Kurang lebih seperti itu. Dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran gender. Ya, ini penting juga, terutama di media sosial bisa kita gunakan bersama kampanye mengenai dukungan terhadap perempuan ke perempuan ya, perempuan empower segala macam itu saya rasa sudah banyak dan kegiatan-kegiatan seperti ini, webinar ataupun seminar-seminar yang mengatasnamakan perempuan dan isu perempuan, saya rasa juga sudah cukup variatif saya lihat gerakannya. Dan sekali lagi yang menjadi hal paling penting adalah kita, contoh saya, apabila kita misalnya kita menemukan sebuah fenomena yang relate dengan urusan-urusan kecil, urusan keluarga mungkin atau urusan masyarakat atau urusan di lingkup desa. Bagaimana caranya membuat jejaring perempuan ini lebih solid? Itu yang menjadi tantangan menurut saya. Lebih solid dalam arti berani menyuarakan apabila melihat ada perempuan lain yang diperlakukan tidak sepantasnya. Nah, itu masih sangat jarang di Bali. Justru pada saat perempuan itu diperlakukan tidak sepantasnya di ruang-ruang katakan banjar desa ataupun lingkup terkecil di masyarakat, perempuan lain itu jarang, masih jarang saya temukan perempuan lain itu mendukung.
Jadi masih sering sekali kerap saya saksikan, bahkan kami yang aktif di kegiatan-kegiatan seni dan budaya menuangkannya dalam karya-karya yang feminis, dalam arti tidak semua perempuan mampu bersuara dengan vokal yang lantang. Yang itu juga kami dorong bahwa perempuan juga bisa bersuara melalui karya atau mungkin melalui menulis dan banyak media-media lain yang bisa kita dorong agar setidaknya perempuan tersebut menyalurkan keresahan atau apa yang dialaminya di masyarakat ataupun di lingkungan terkecil keluarga. Boleh dilanjut. Peran media dan teknologi ini penting, um, namun ada beberapa hal yang saya rasa menjadi efek negatif dan positif dari media dan teknologi seperti no viral, no justice. Di satu sisi kita melihat bahwa media ini bisa menjadi wadah atau alat untuk kita cepat mendapatkan apa namanya, eh, cepat mendapatkan perlindungan hukum atau cepat mendapatkan hmm, perlindungan sosial katakan apabila mengalami isu-isu tertentu di dalam masyarakat. Tapi di satu sisi, media yang berulang kali kita harus posting atau media yang berulang kali kita harus gunakan sebagai alat untuk menyiarkan berita-berita negatif juga berdampak negatif pula di masyarakat. Jadi ini masih saya kaji bersama teman-teman juga bagaimana caranya kita memanfaatkan media itu secara lebih bijak. Jadi dalam arti apabila itu memang harus go public, silahkan saja, tapi ada beberapa isu yang harus ditangani secara personal. Tidak serta-merta seluruh isu bisa kita siarkan di media atau viral dulu baru mendapatkan solusi hukum. Nggak juga, ini masih tricky juga. Kemarin ada beberapa tokoh di Bali juga sempat memposting dan itu sempat viral, sangat viral bahkan, yang seharusnya tidak disampaikan di media publik malah menjadi konten di media publik. Itu yang kami sayangkan. Jadi penggunaan media juga harus lebih bijak bahwa kalau memang itu dirasa sudah tidak mendapatkan bantuan dari lingkup terkecilnya, boleh disiarkan melalui media sosial ataupun teknologi lainnya. Tapi sekali lagi dengan adanya media tentu bisa menjadi kampanye positif, bisa juga menjadi kampanye negatif, terutama untuk perempuan. Platform digital untuk edukasi dan advokasi, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengadvokasi kebutuhan dan kepentingan serta isu-isu perempuan melalui media. Namun perempuan ini kan syarat dengan hal-hal yang bicara vital dan personal. Jadi menurut saya tetap kita harus pilih dan pilah bagaimana penggunaan media sehingga hal-hal yang terlalu negatif sebaiknya bisa kita selesaikan di ruang-ruang personal. Penggunaan media sosial untuk menjangkau pemilih muda ini juga sama sudah saya sampaikan. Boleh dilanjut. Penutup, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik adalah kunci menuju demokrasi yang inklusif. Idealnya demikian. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik adalah kunci menuju demokrasi yang inklusif. Artinya, apabila demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, seharusnya isu perempuan sudah bisa otomatis diselesaikan oleh perempuan yang duduk di parlemen atau di pemerintahan hari ini. Namun faktanya itu kan masih tetap punya gap besar terhadap isu-isu perempuan yang kerap kali hampir setiap hari terjadi di tatanan atau level masyarakat terkecil bahkan yang belum tentu bisa disuarakan di ruang-ruang parlemen. Dengan strategi yang tepat, perempuan dapat berperan aktif dan setara dalam proses politik. Saya rasa ini menjadi tanggung jawab kita semua hari ini yang mendengar webinar dari BEM PTNU Senusantara. Kita bicara perempuan sedari dulu memang sudah harus terus berjuang untuk menyuarakan
semua detail yang tidak bisa diakomodir oleh sistem patriarki hari ini. Tapi kabar baiknya adalah semakin banyak perempuan yang duduk di dalam posisi pemerintahan, saya harap perempuan tersebut tetap menjunjung karakternya sebagai perempuan. Karena apabila masculinity-nya lebih meningkat dan dominan, wujudnya aja perempuan, tapi gayanya tetap maskulin. Itu penutup dari saya. Sekian, terima kasih, Mbak Syifa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif. Dari penjelasan beliau ini, kita memahami bahwa peran perempuan ini dalam dunia politik bukan hanya sekedar kuota, tetapi juga membutuhkan strategi yang konkret agar perempuan ini bisa lebih aktif dan memiliki peran signifikan dalam dunia politik. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin bagi teman-teman nanti yang punya pertanyaan bisa ditampung dulu di kolom komentar. Setelah nanti dibuka sesi diskusi dan tanya jawab, bisa nanti raise hand, nanti langsung bertanya kepada narasumber yang dituju. Baik, kita akan beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Nadia Alfiroihana selaku Wakil Ketua Harian DPP PKB yang akan membahas tentang membangun solidaritas perempuan dalam politik dari gerakan kebijakan. Kepada Ibu Nadia Alfiroihana, mungkin sudah ada di dalam forum. Assalamualaikum Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Suaraku kedengeran nggak? Alhamdulillah kedengaran. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Nadia Alfiroihana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Sri Yogi Lestari yang sudah memaparkan bahan diskusi dengan teman-teman pada sore hari ini. Yang saya hormati juga Arif selaku Presidium BEM PTNU Senusantara dan juga jajaran kepengurusan yang hadir secara virtual dan juga yang saya hormati teman-teman yang ikut dalam diskusi virtual sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiroihana. Saat ini saya diberikan tugas untuk menjadi Wakil Ketua Harian di DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Dan alhamdulillahnya sore hari ini saya diminta untuk berdiskusi bareng dengan teman-teman BEM PTNU Nusantara. Dan materinya sangat menarik karena kebetulan bulan ini, di bulan Maret, selalu diperingati menjadi bulan perempuan, Women's Month. Dan alhamdulillah kita bisa berdiskusi khusus berbicara tentang bagaimana perempuan di Indonesia ini bisa eksis dan bisa selalu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Nah, pada sore hari ini saya diminta untuk memberikan pantikan diskusi bagaimana membangun solidaritas perempuan dalam politik dari gerakan ke kebijakan. Pertama-tama, saya juga sebelum masuk di struktural politik, dulu saya juga sangat senang berorganisasi, baik itu di organisasi struktural Banom NU, Nahdlatul Ulama, dari IPPNU, bahkan saat ini juga saya masih di Fatayat. Terus saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan, yaitu PMII, dan ini sangat relevan karena saya juga setidaknya memiliki sedikit pengalaman dalam ruang-ruang gerakan sosial. Dan sekarang karena memang saya baru sekitar 6 bulan
hadir di ruang struktural partai, partai politik. Jadi saya pun masih banyak belajar, perlu banyak belajar bagaimana agar apa yang saya perjuangkan dalam dalam gerakan sosial maupun gerakan keperempuanan ini bisa bermuara menjadi kebijakan yang bisa memberikan manfaat bagi perempuan secara khusus. Oke, next slide. Saya akan membuka diskusi dengan quotes-nya dari Mbak Nana atau Najwa Shihab, yaitu tak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Nah, ini sangat menarik karena sebagai perempuan yang secara statistik kita adalah setengah dari populasi, baik itu di dunia ataupun di Indonesia, sudah seharusnya apapun yang berkaitan dalam pengambilan kebijakan dan lain sebagainya itu harus terus melibatkan perempuan. Next lagi. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan belajar dulu nih sejauh mana level kesadaran kemanusiaan atas perempuan ini bisa difahami gitu. Khususnya dalam perspektif Islam ya. Dulu pada masa jahiliyah, perempuan itu sangat tidak mempunyai apa ya, harga diri gitu. Perempuan dianggap sebagai budak, bahkan bayi perempuan yang saat lahir jenis kelaminnya itu adalah perempuan, mereka dibunuh karena dianggap bukan manusia seutuhnya gitu. Nah, itu merupakan level terendah dalam kesadaran kemanusiaan karena mereka menganggap manusia ini hanyalah laki-laki, perempuan tidak dianggap manusia, laki-laki dianggap sebagai subjek tunggal, perempuan dianggap sebagai objek saja, karena pada saat itu perempuan ini dianggap sebagai objek seksual, dia dijadikan tidak hanya selir, tapi hanya mereka dijadikan objek seksual saja, lalu juga bahkan perempuan pada saat itu tidak memiliki hak waris, bahkan mereka diwariskan gitu. Ketika ada satu perempuan, dia menikah dengan satu laki-laki, ketika suaminya meninggal, perempuan itu bahkan diwariskan kepada anaknya gitu. Dan mereka menganggap juga bahwa keadilan ini hanya untuk laki-laki saja. Nah, level yang kedua, di level yang menengah, perempuan dianggap sebagai manusia juga, tapi standar kemanusiaannya itu masih disandarkan pada laki-laki, lalu pengalaman perempuan dikecualikan, laki-laki menjadi subjek primer, perempuan menjadi subjek sekunder, dan keadilan ini diutamakan untuk laki-laki. Lalu level yang ketiga yaitu level yang tertinggi kesadarannya. Mereka menganggap bahwa perempuan dan laki-laki ini adalah manusia seutuhnya. Standar kemanusiaannya disandarkan pada masing-masing laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan juga dianggap sebagai subjek penuh, bukan objek. Selanjutnya keadilan disandarkan untuk keduanya. Nah, semoga harapannya sahabat-sahabat, teman-teman di BMPTNU bisa memiliki level kesadaran yang tertinggi. Kalian bisa menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah subjek. Mereka juga manusia yang seutuhnya tanpa melihat atau merendahkan salah satu jenis kelamin tadi. Next lagi. Nah, kita lihat ada beberapa aspek-aspek keadilan gender. Yang pertama yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat. Akses ini apa sih? Akses ini adalah kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak dasarnya. Lalu yang kedua yaitu partisipasi, yaitu keterlibatan yang sama dalam memperoleh sumber daya. Contohnya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Sri bahwa adanya partisipasi perempuan dalam ruang-ruang politik gitu. Selanjutnya juga kontrol, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat, yaitu jaminan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan. Next lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
konsep gender dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Yang pertama yaitu kita harus memahami dulu mana perbedaan antara gender dan juga seks. Gender sendiri, seks dulu, seks ini adalah jenis kelamin biologis yang sifatnya kodrati yang tidak bisa ditukar fungsikan. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki struktur biologis tersendiri. Contohnya seperti perempuan yang secara kodrati dia memiliki rahim, dia bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menstruasi dan lain sebagainya. Yang ketika apa ada case transgender itu walaupun mereka melakukan apa namanya perubahan secara fisik, tapi mereka tetap tidak bisa memiliki fungsi yang sama secara biologis dengan perempuan yang secara kodrati memiliki rahim, begitu. Sedangkan gender sendiri itu adalah peran sosial yang memang dibentuk Ya. oleh Ya. oleh masyarakat dan mereka tugasnya sangat bisa ditukar fungsikan gitu. Nah, selanjutnya, gender ini memiliki peran produktif atau menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Peran reproduktif yaitu berhubungan dengan perkembangan generasi dan juga peran sosial yang memiliki nilai kemasyarakatan dan sosial. Next lagi. Nah, lalu bagaimana kondisi perempuan di Indonesia saat ini? Kita coba bahas satu persatu. Next. Nah, eh, perempuan di Indonesia khususnya itu menghadapi beberapa bentuk-bentuk ketidakadilan gender atau yang sering kita sebut sebagai manifesto ketidakadilan gender. Yang pertama ada stereotip atau pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Contohnya ketika kalian misalnya pulang malam-malam, khususnya perempuan, kalau pulang malam padahal kalian itu habis ngerjain tugas atau kalau kerja juga habis lembur dan lain sebagainya, tapi kadang menganggap dapat anggapan bahwa kalian itu bukan perempuan baik-baik. Nah, itu juga salah satu contoh pelabelan negatif atau stereotip. Yang kedua yaitu subordinasi atau sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. Contohnya ketika orang tua dihadapkan pada pilihan antara laki-laki dan perempuan yang harus mendapatkan akses perguruan tinggi, mereka lebih mendahulukan laki-laki misalnya. Lalu ada marginalisasi atau peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Ada juga kekerasan yang merupakan perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, dan juga ekonomi. Selanjutnya juga ada beban berlebih, yaitu membebankan tugas yang tidak proporsional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup. Contohnya, ketika perempuan dihadapkan pada tugas-tugas di ruang publik, tapi juga harus dibebani lagi tugas-tugas yang ada di ruang domestik. Misalnya mereka pulang kerja nih, karena tuntutan ekonomi, ketika pulang kerja mereka harus dihadapkan dengan tugas misalnya mencuci, terus apa namanya, nyapu rumah, ngepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Padahal tugas-tugas domestik tadi itu sebetulnya bukan hanya tugas perempuan saja, tapi juga tugas bersama, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Walaupun saat ini seringnya dibebankan kepada perempuan saja. Nah, next lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun solidaritas? Membangun solidaritas perempuan dalam politik merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam sejarah pergerakan perempuan, solidaritas telah menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Namun, untuk mencapai perubahan yang nyata, solidaritas tidak cukup hanya di tingkatan gerakan sosial saja, tapi juga harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menguntungkan perempuan di seluruh dunia. Nah,
khususnya di komunitas atau organisasi-organisasi keperempuanan, itu pasti banyak sekali isu-isu yang kita suarakan, yang kita kampanyekan, baik itu di peringatan hari-hari penting, ataupun memang ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan, contohnya adanya kekerasan atau pelecehan yang dihadapi oleh perempuan, lalu juga adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Lalu di sisi lain juga adanya kasus-kasus yang mungkin eh, untuk memperjuangkan cuti hamil, cuti menyusui, dan hak-hak perempuan yang lainnya. Nah, ketika kita menyuarakan itu dalam ruang-ruang gerakan sosial, tujuannya sudah pasti adalah agar apa yang kita suarakan ini bisa menjadi kebijakan. Contohnya dulu ketika kita ramai-ramai memperjuangkan adanya RUU PKS yang pada akhirnya sudah disahkan menjadi UU TPKS. eh, ini juga merupakan gerakan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok saja, tapi isu itu diamplify oleh semua gerakan-gerakan perempuan dengan spirit woman support woman, karena memang berangkat dari keresahan bahwa perempuan belum memiliki payung hukum yang jelas ketika menghadapi kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual, sehingga akhirnya dengan urgensi tersebut kita dorong harus segera disahkan yang namanya UU PKS yang pada saat itu disahkan menjadi RUU PKS disahkan menjadi UU TPKS. Walaupun perjuangannya sangat lama sekali, membutuhkan waktu belasan tahun, tapi dengan konsistensi dan juga adanya sinergitas dari semua apa namanya organisasi ataupun komunitas perempuan ini sama-sama bisa mendorong agar segera disahkannya UU TPKS pada saat itu. Dan banyak sekali isu-isu lainnya yang bisa kalian perjuangkan, misalnya isu RUU PRT yang saat ini juga belum disahkan dan masih keluar masuk prolegnas, padahal yang namanya pekerja rumah tangga itu mayoritas adalah perempuan, di mana mereka juga harus kita berikan payung hukum yang jelas untuk melindungi hak-haknya. Dan masih banyak lagi, kalian nanti bisa cek-cek lagi. Atau bahkan mungkin kemarin ketika ada isu RUU TNI dan lain sebagainya, itu kan yang paling terdampak sebetulnya adalah perempuan. Nah, kalian bisa mulai mempelajari dan mendiskusikan isu-isu yang memang berkaitan dengan perempuan sehingga kebijakannya itu tidak merugikan kita sebagai perempuan. Next lagi. Nah, kita membahas tentang peran gerakan perempuan. Secara historis, gerakan perempuan ini dimulai dengan perjuangan untuk hak pilih di berbagai negara, dan seiring waktu gerakan ini berkembang untuk menuntut hak-hak sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas lagi. Di era modern, feminisme ini semakin berfokus pada isu-isu intersectionality seperti ras, kelas, orientasi seksual, dan juga kesetaraan gender di semua sektor kehidupan. Nah, solidaritas dalam gerakan perempuan ini menjadi kunci untuk memperkuat suara perempuan dalam politik. Caranya gimana? Kita harus membangun kesadaran secara kolektif. Kita harus terus-terusan memberikan edukasi, baik itu kepada perempuan ataupun laki-laki, karena kesadaran itu harus dimiliki oleh semua pihak. Kalau hanya dimiliki oleh perempuan, misalnya kita mau mendorong kebijakan, kita tidak bisa mengandalkan contohnya anggota legislatif yang perempuan, karena kita bisa lihat sendiri masih sangat minim keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang legislatif ataupun eksekutif. Jadi tetap harus memberikan edukasi kepada semua pihak, dan contohnya sore hari ini kita juga melakukan diskusi. Ini merupakan upaya yang bagus untuk membangun kesadaran secara kolektif dan semoga bisa direplikasi oleh komunitas ataupun organisasi-organisasi lainnya. Lalu yang kedua juga harus melakukan advokasi bersama. Advokasi ini bisa berupa banyak hal, baik itu advokasi kebijakan atau advokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu adil gender dan lain sebagainya.
Lalu juga ada partisipasi aktif dari individu ataupun kelompok. Dan yang tidak kalah penting itu adalah membangun sinergitas dan solidaritas antar komunitas ataupun organisasi. Karena dengan kita menggabungkan kekuatan-kekuatan tadi, itu akan menambah kekuatan kita dan akan mengamplify suara kita menjadi lebih luas. Jadi jangkauannya itu akan semakin luas lagi. Lalu selanjutnya berkaitan dengan policy atau kebijakan. Walaupun gerakan perempuan seringkali berhasil membangkitkan kesadaran publik, tapi tantangan besarnya muncul ketika upaya tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Contohnya kita melakukan lobby dan juga advokasi kebijakan. Nah, teman-teman dari BEM PTNU itu bisa melakukan lobby advokasi kebijakan atau melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait, entah itu di kementerian, di legislatif, melalui fraksi-fraksi yang ada, atau mungkin juga bisa melakukan audiensi dengan pihak eksekutif dan lain sebagainya sehingga bisa eh, kalian bisa menjadi jembatan karena kan kalau kata Bung Karno mahasiswa ini adalah penyambung lidah rakyat maka lakukanlah tugas kalian untuk bisa menjadi penyambung lidahnya rakyat tadi dengan cara-cara yang sudah diatur oleh negara gitu ataupun mungkin kalian juga bisa turun ke jalan misalnya dan ini juga merupakan diskusi sore hari ini juga merupakan bagian dari gerakan edukasi tadi. Lalu selanjutnya yaitu perjuangan melawan hegemoni patriarki. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dari edukasi, dari campaign-campaign, entah itu misalnya di medsos, atau kalian juga bisa melakukan diskusi-diskusi seperti sore hari ini. Kalian bisa berbincang-bincang santai kayak di podcast dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari ataupun cara untuk melawan hegemoni patriarki itu sendiri. Next. Nah, kita akan membahas tentang kebijakan yang mendorong kesetaraan gender. Kebijakan akses yang setara dalam pendidikan dan juga ketenaga kerjaan, itu yang pertama. Pendidikan dan kesempatan kerja yang setara antara perempuan dan laki-laki adalah fondasi untuk kesetaraan sosial. Nah, kita harus memastikan nih bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara, akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga dalam ruang-ruang tenaga kerja. Kalau aku baca data, itu tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan itu jauh banget. eh Laki-laki itu jauh lebih banyak daripada perempuan. Padahal kalau kita lihat data juga secara akademis, perempuan ini cenderung memiliki nilai yang lebih baik daripada laki-laki. Ini bisa kita lihat ketika kita di kelas itu yang ada di posisi ranking 5 besar atau 10 besar itu mayoritas adalah perempuan. Tapi lagi-lagi di tingkat partisipasi angkatan kerja, perempuan itu masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Selanjutnya yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Negara perlu mengadopsi kebijakan yang mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik ataupun di ruang domestik. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya untuk mendorong adanya kebijakan publik yang berpihak terhadap perempuan. Selanjutnya yaitu kebijakan kesehatan reproduksi yang inklusif. Akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan reproduksi adalah hak dasar perempuan yang perlu dijamin oleh kebijakan negara. Lalu yaitu kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, yaitu mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kebijakan publik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong kebijakan yang sensitif gender. Karena kita bisa bayangin ya, eh jangankan gini, jumlah perempuan baik itu di eksekutif atau legislatif itu masih minim, bahkan kurang dari 30% yang sudah diatur oleh negara. Nah, perempuan saja tidak semuanya memiliki kesadaran adil gender, tidak memiliki perspektif adil gender. Nah, dengan jumlah yang kurang dari 30% tadi,
bagaimana kita mau mendorong kebijakan yang adil gender gitu, yang berpihak terhadap perempuan khususnya. Padahal kan perempuan juga setidaknya kalau dia tidak memiliki kesadaran adil gender, mereka memiliki pengalaman biologis atas tubuhnya gitu. Belum lagi laki-laki, walaupun saya tidak memberikan stereotip, laki-laki juga beberapa sudah mulai banyak yang memiliki perspektif adil gender, tapi belum semuanya memiliki itu gitu. Jadi kita harus mendorong agar perempuan-perempuan ini bisa eksis dalam ruang-ruang politik pemerintahan, baik itu di eksekutif ataupun di legislatif. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jumlah perempuan itu hampir setengahnya, eh, dan ini memberi peluang besar meningkatnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, karena perempuan jumlahnya juga hampir setengahnya dari populasi di Indonesia, kita juga tidak boleh abai dengan eh, apa namanya pengalaman perempuan, tidak boleh abai dengan apa yang diperjuangkan oleh perempuan. Artinya kebijakan juga harus melibatkan perspektif perempuan di sana. Next lagi. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Bu Sri berkaitan dengan perempuan dalam politik. Walaupun trennya naik ya dari tahun 99 sampai kemarin tahun 2024 yang naik sekitar 1, sekian persen, tapi masih belum memenuhi batas 30% affirmative action tadi. Karena kita juga bisa melihat bahwa yang namanya affirmative action itu aturannya di tingkat keterwakilan, bukan tingkat keterpilihan. Nah, ini juga bisa menjadi refleksi bagaimana agar ke depan itu setidaknya 30% ini adalah tingkat keterpilihan gitu. Kita masih sama-sama berjuang ya. Kita tidak memaksakan perempuan untuk hadir menjadi 30% di antaranya, tapi dia tidak memiliki perspektif. Tapi ini juga menjadi ikhtiar kita semua agar perempuan yang memang betul-betul berminat dalam ruang-ruang politik itu harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Diberikan edukasi yang memang bisa memberikan dorongan agar mereka ke depan ketika mau menentukan kebijakan itu kebijakannya bisa berpihak dan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi perempuan. Lalu, oke, next lagi. Nah, ini beberapa contoh kebijakan yang berpihak terhadap perempuan. Yang pertama yaitu Inpres nomor 9 tahun 2000 yang pada saat itu eh, pada saat pemerintahan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika beliau menjadi presiden, kebijakan yang sangat membuka peluang bagi perempuan itu adalah kebijakan pengarusutamaan gender yang ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh negara ini memperhatikan perspektif gender. PUG ini menekankan pentingnya integrasi isu-isu gender dalam setiap aspek kebijakan dan program pembangunan. Selain itu juga di UU nomor 12 tahun 2003, di mana ini menetapkan kebijakan kuota 30% bagi perempuan di tingkatan legislatif. Walaupun implementasinya belum sempurna, tapi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan juga di daerah. Lalu ada Undang-Undang TPKS UU 12 tahun 2022 yang tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Undang-undang ini sangat penting karena menjawab kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang selama ini sering terabaikan. Nah, dari UU TPKS ini ada turunannya juga di Permendikbud PPKS pada saat itu di bawah kepemimpinan Pak Nadiem ya, di mana di Permendikbud PPKS itu ada aturan di mana setiap perguruan tinggi harus ada Satgas PPKS-nya. Dan di dalam Satgas PPKS itu melibatkan mahasiswa di dalamnya.
kalian harus cek juga. Walaupun mungkin perguruan tinggi yang Islam itu rata-rata di bawah Kemenak pada saat itu, Gus Yakut selaku Menak itu juga sudah menyampaikan bahwa Permendikbud PPKS ini bisa diaplikasikan juga di perguruan tinggi di bawah Kemenak gitu ya. Nah, kalian cek di kampus masing-masing sejauh mana mahasiswa betul-betul dilibatkan dalam Satgas PPKS tadi, dan sejauh mana performa mereka untuk melakukan baik itu pencegahan ataupun dalam penanganan kasus kekerasan seksual, karena data masih menunjukkan bahwa salah satu yang tertinggi angkanya dalam kasus kekerasan seksual itu adalah perguruan tinggi. Jadi pesan untuk teman-teman di BEM PTNU harus mulai mengawal di kampus masing-masing juga sejauh mana keterlibatan mahasiswa menjadi Satgas PPKS tadi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang. Fokus utamanya adalah pada perempuan dan anak yang sering menjadi korban eksploitasi seksual dan perbudakan modern. Dan masih banyak lagi undang-undang yang sudah didorong yang memang sangat berpihak dan bisa menjadi payung hukum untuk perempuan-perempuan. Tapi masih banyak juga undang-undang yang tidak pro terhadap perempuan, tidak eh, menyandarkan manfaatnya untuk perempuan. Jadi kalian bisa mulai mengkaji kebijakan-kebijakan mana saja yang belum pro terhadap perempuan, dan kalian bisa melakukan audiensi-audiensi baik itu di tingkatan legislatif ataupun di eksekutif. Next lagi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh BEM PTNU? BEM PTNU dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator, seperti perkawinan anak, sanak perempuan, bahkan juga hukum waris, dan lain sebagainya. Nah, ini harus mulai didorong oleh teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin masih banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Selanjutnya, BMPTNU dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi sasaran dan indikator dalam RPJMN, RPJMD, RPJM Desa, dan lain sebagainya dalam indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kalian juga bisa melakukan advokasi, gender budget, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi bareng biar diskusinya nggak satu arah. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke host. Baik, terima kasih banyak Ibu Nadia Royhana atas pemaparan yang sangat mendalam. Beliau ini menekankan pentingnya solidaritas di antara perempuan untuk memperkuat peran mereka dalam dunia politik. Perempuan yang harusnya saling mendukung, baik dalam gerakan sosial maupun dalam pengambilan kebijakan agar perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender dapat terwujud. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kita memasuki sesi untuk tanya jawab. Di sini ada Kak Adi yang mau bertanya, boleh on cam, dan kepada narasumber siapa yang ingin bertanya. Mohon maaf untuk mic-nya bisa speakernya bisa dinyalain. Host minta tolong boleh? Kak Adi.
Ya, eh, saya kira sudah bisa didengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang pertama ini dalam diskusi webinar. Nah, saya perkenalkan, nama saya Madi Adi Parmadi, selaku TAPM di Provinsi eh, di P3MD ini. Nah, berkaitan dengan webinar eksistensi perempuan dalam dunia politik ini menurut kami sih sangat menarik, disampaikan pas disampaikan tadi di bulan perempuan ini. Nah, eh, dapat kita lihat sebenarnya bahwa memang ada juga perempuan-perempuan sukses yang kita lihat dalam dunia politik sekarang ini. Seperti kita ketahui kan ada Ibu Megawati, Ibu Puan Maharani, Kofifa, ada juga Ibu Sri Mulyani, Pujiastuti, Tri Risma. Nah, itu kan juga contoh-contoh perempuan sukses yang kita lihat baik di dunia politik maupun di dunia publik ini. Uh, saya melihat sebenarnya perempuan ini memang jauh lebih besar tantangannya ataupun tekanan. Itu yang saya lihat dalam masuk ke dunia politik ataupun publik. Ini pasti ada apa namanya peran-peran laki-laki lah. Kalau dia sudah berkeluarga, pasti suami ini bisa juga memberi tekanan sebagai tantangan lah. Karena akan mungkin bisa berdampak terhadap apa namanya dunia domestik rumah tangganya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi sekali lagi memang tantangan perempuan ini jauh lebih berat daripada perempuan ini jauh lebih berat daripada laki-laki untuk masuk di dalam dunia politik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini adalah bagaimana perempuan ini bisa membangun keseimbangan itu sebenarnya. Kalau saya dari pihak laki-laki itu kan tuntutannya pasti begitu. Bagaimana perempuan itu bisa membangun keseimbangan ketika dia bisa masuk ke ranah apa namanya publik ataupun politik, tetapi juga mampu membangun. Nah, di dunia domestik rumah tangga sebagai ibu rumah tangga panutan itu pasti kalau saya dari pihak laki-laki ini melihatnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana apa namanya membangun keseimbangan itu sehingga perempuan itu sukses di dunia publik maupun sukses di dunia domestik. Sehingga bisa menjadi panutan menurut kami kalau itu sukses di dua tempat ini pastilah akan menjadi panutan bagi pemilih-pemilih. Apalagi di Indonesia kan perempuan itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Sehingga paling tidak kita tidak berbicara 30%, kalau mungkin ada lebih banyak hal-hal yang bisa menjadi panutan, mungkin pihak perempuan bisa beralih memilih wakil-wakil perempuan di DPR begitu misalnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari narasumber, dari Ibu Sri, ingin memberikan tanggapan, dan mungkin dari Ibu Nadia pun sama. Mungkin. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Om Swastiastu, Pak Adi. Om Swastiastu, Pak Sri Yogi. Jadi saya coba dari perspektif dan pengalaman saya pribadi, bagaimana mensiasati urusan domestik untuk sebelum akhirnya perempuan tersebut punya kapasitas terjun di dunia publik. Itu jawabannya hanya akan bisa didapat oleh personal dari perempuan tersebut. Kenapa? Saya bilang karena pola-polanya itu akan pasti beda. Contoh, perempuan yang sudah berumah tangga dan punya urusan domestik, katakan perempuan Bali yang sudah punya urusan domestik, adat, kemudian kewajiban serta tanggung jawabnya yang harus lebih dulu dapat prioritas dibandingkan urusan-urusan publik, ini sudah harus tahu apakah perempuan tersebut mendapatkan support dari orang-orang terdekatnya. Dalam arti, ya kalau misalnya sudah berkeluarga dari
suaminya, mungkin dari anaknya, bisa jadi dari para pihak orang tuanya, mungkin saudaranya, ataupun mertuanya. Kenapa ini menjadi hal yang paling penting? Karena support system adalah orang-orang yang ada di sekeliling personal tersebut, yang akan siap bertanggung jawab juga pada saat perempuan tersebut mengambil peran ganda di ruang publik. Ini dulu sebenarnya, Pak. Jadi, eh, kadangkala saya temukan ada tetap perempuan yang ingin aktif di ruang publik di tengah kondisi dia tidak dapat dukungan dari internal keluarganya. Hanya saja dia jelas punya alasan yang kuat untuk tetap berada dan untuk tetap menyuarakan isu-isu atau berupaya untuk mencari solusi bersama terhadap kaumnya di ruang publik. Jadi ini dikembalikan lagi terhadap personal tersebut karena urusan domestik itu kan bisa menjadi tanggung jawab satu orang atau menjadi tanggung jawab bersama di internal keluarganya atau support sistemnya. Itu dulu sebenarnya, Pak, menurut saya pribadi dan sepengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Mungkin dari Ibu Nadia, apakah ada tanggapan lain atau tambahan? Iya, saya sepakat juga dengan Ibu Sri Yogi. Yang pasti support system di lingkungan kita itu sangat berpengaruh. Kalau saya kan kebetulan belum berkeluarga, belum punya anak dan juga suami, jadi masih cenderung fleksibel untuk mengatur waktu saya pribadi dan juga untuk mengurusi urusan domestik saya saja itu. Dan yang pasti alhamdulillahnya saya juga dikelilingi oleh keluarga yang sangat suportif dan tidak membatasi perempuan untuk hadir di ruang-ruang publik seperti di ruang politik. Hanya saja memang untuk perempuan hadir di ruang politik itu eh, apa namanya konsekuensinya itu jauh lebih banyak daripada laki-laki yang bisa kita terima. Jadi yang pasti eh dikembalikan lagi dengan kesiapan pribadi masing-masing, kesiapan pribadi masing-masing, eh dan juga eh, harus betul-betul bisa memanage waktu karena sebetulnya kalaupun urusan domestik itu tidak lagi seperti yang saya sampaikan tadi tidak dibebankan kepada perempuan saja, tapi itu bisa berbagi peran dengan partner kita gitu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak sudah cukup untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Nah, memang harus dikembali ke individual lah. Juga paling tidak mampu meyakinkan, terutama di pihak keluarga itu juga begitu. Sehingga paling tidak keduanya bisa menjadi panutan lah di dunia publik maupun domestik. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Iria Wahyuni bisa on cam dan teman-teman untuk yang masih off cam bisa on cam semua ya. Guru. Naik. Baik, selamat sore Ibu narasumber peserta webinar juga. Suara saya kedengaran jelas. Terdengar Ibu. Baik, Anu boleh. terima Mana? Di mana? Sebenarnya kita biasanya tepok. baik, terima kasih atas waktunya dua narasumber yang hebat-hebat, Bu Sri dan Bu Nadia. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Newayan Grie Wahyuni. Saya dulu bekerja di P3MD juga di TATTG, namun di tahun 2018 resign karena menjadi perbekal atau kepala desa. Kemudian terakhir saya bekerja di P3PD itu spesialis kelembagaan. Izin ini untuk Bu Sri. Saya sedikit itu benar yang Udah Ibu alam. bilang. Halo,
Benar yang Ibu sampaikan bahwa di pesantren Bundar itu lebih dominan suara yang memang atau yang dilibatkan adalah kelompok laki-laki. Padahal kalau dilihat dari segi kemampuan, kemudian kepekaan sosial, mungkin banyak perempuan yang eh, peka, yang mampu juga bersuara yang sama dengan laki-laki. Itu yang permasalahan yang pertama yang saya lihat. Kemudian yang kedua, ketika kita beradaptasi dengan dunia pendidikan, ini saya temukan ketika anak saya mencari sekolah kedinasan, Ibu. Di mana kuota untuk perempuan sangat-sangat dibatasi karena memang pemerintah itu melihat mungkin perempuan akan banyak mengalami hambatan dari pribadinya sendiri karena dia mengandung, melahirkan, menyusui seperti itu. Dan regulasi yang ada terkait kuota perempuan itu masih timpang sekali, masih belum sepenuhnya bisa apa ya merubah kesetaraan gender seperti itu. Kemudian yang ketiga, eh, saya melihat bahwa tatanan pemerintah ketika dia melakukan sosialisasi, baik itu program tentang program kesetaraan gender, tentang PUG, itu justru yang lebih banyak dilibatkan adalah perempuannya. Jadi saya seringkali merasa bahwa ketika kita berbicara perempuan, laki-laki lah yang diajak terlibat itu. Jadi saya ingin bertanya atas tiga hal yang saya temui itu. Kalau saya selaku perempuan mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ibu narasumber. Jadi berkenan mohon petunjuknya. Kira-kira apa ya strategi yang mesti dibangun ketika ibu diberikan kesempatan lebih tinggi lah kemudian pengalamannya dibandingkan dengan saya ketika melihat musyawarah itu masih musyawarah dominan laki-laki di Banjar di Pesangkepan Bali itu, kemudian di dunia pendidikan juga begitu. Kemudian yang ketiga, ketika ada program-program, kenapa pemerintah tidak sosialisasi tentang pengerusamaan gender, tentang kesetaraan gender itu tidak dengan laki-laki, tetapi masih banyak dengan perempuan. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya. Salam Rahayu untuk semua. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung diberi tanggapan, Ibu Sri. Selamat sore Ibu Gria, Om Swastiastu, sukses semua Ibu. Ya. Terkait pertanyaannya tadi sempat saya singgung juga di materi pemaparan di awal bahwa sebenarnya isu utama yang kita hadapi hari ini di Bali itu ada di ruang-ruang masyarakat kecil, dalam arti di Banjar, pada saat PAUM, bahkan bicara di konteks di level tatanan keluarga yang mana kalau bicara kebijakan dan aturan yang sudah dibuat sesuai dengan isu PUG, katakan pengarus utamaan gender atau kesetaraan gender, sebenarnya sudah cukup baik. Tapi pada saat kita bicara di level prakteknya di masyarakat atau di keluarga, masih sulit kita temukan bahwa perempuan yang kita juga perjuangkan untuk mendapatkan kesetaraan juga ingin disetarakan. Hmm. Kira-kira poinnya dapat nggak? Bahwa isu penyetaraan gender atau pengaruh utamaan gender bahwa kita berjuang untuk mendapatkan posisi yang layak dan juga mendapatkan kuota yang tepat untuk kita menjadi keterwakilan perempuan belum tentu perempuan yang kita perjuangkan juga turut ingin disetarakan. Artinya apa? Masih banyak perempuan yang ada di dalam konteks domestik itu memiliki keterbatasan untuk merasa bahwa keresahan yang kita alami bersama atau sama kita lihat itu menjadi keresahannya personal. Jadi ibarat kita populasi perempuan ada 100, mungkin yang bicara isu ini baru 5% yang menyuarakan bahwa perempuan layak untuk mendapatkan posisi yang setara di ruang publik. Karena sekali lagi belum tentu perempuan lain juga ingin dianggap setara. Karena apa? Untuk bisa perempuan terjun di ruang publik, sekali lagi
perempuan tersebut sudah harus selesai dengan urusan domestiknya. Artinya baik itu urusan domestik bicara di tatanan keluarga ataupun urusan dia secara personal dengan emosinya, dengan kondisi finansial, sosial, ekonominya, itu perempuan tersebut harus sudah selesai dengan isu itu. Jadi, apabila perempuan tersebut sudah cukup punya kapasitas menyelesaikan seluruhnya di level personal dan private, maka dia punya kesempatan untuk berani terjun di ranah publik. Karena bila itu tidak, yang kembali saya jadikan ukuran, maka akan terus tarik-menarik antara isu personal, isu domestik, atau isu publik. Yang mana seringkali juga saya temukan di ruang kerja, bahwa perempuan tersebut akan cenderung menggunakan isu domestik atau tanggung jawabnya personal di ruang private menjadi alasan klasik untuk keluar dari urusan-urusan profesional atau kerja-kerja profesional. Kurang lebih itu. Jadi memang sekali lagi strateginya harus penyadaran secara personal, bukan hanya bicara tatanan kebijakan atau aturan di ruang publik mengenai eh, urusan-urusan perempuan yang di level makro, tapi sebenarnya lebih kepada urusan-urusan perempuan di level mikronya. Penyadaran di personal dan penyadaran di pemangku kebijakan keluarga. Itu yang saya rasa masih perlu kita dorong. Kurang lebih gitu, menurut saya pribadi dan perspektif yang. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pemateri kita, Ibu Nadia, atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Geria, bagaimana jawaban dari Ibu Sri? Apakah sudah cukup? Eh, Baik, terima kasih Ibu Sri. Karena jujur saja Ibu, di kami sering sekali mendapatkan sosialisasi tentang PUG, pengeras utamaan gender. Itu berulang kali kami meminta supaya ketika program itu disosialisasikan, kami sadar betul apa tugas kami selaku perempuan. Tetapi yang saya lihat sendiri, justru ketika kita berbicara perempuan, kenapa perempuannya yang lebih dominan? Yang saya inginkan adalah bagaimana pemerintah itu mengemas supaya ketika berbicara perempuan, laki-lakinya harus lebih banyak paham loh. Ternyata perempuan itu masalahnya begini-begini. Tetapi saya setuju apa yang disampaikan Bu Sri Yogi bahwa di kita dulu membangun kesadaran diri sendiri, tetapi di pihak lain adalah regulasi itu semakin ditingkatkan. Terima kasih. Mudah-mudahan besok lagi ada topik yang sama. Senang sekali. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk di raise hand, nanti ada satu pertanyaan juga yang di kolom komentar. Sebelum ke pertanyaan yang lagi raise hand, saya mau membacakan yang di kolom komentar, Ibu. Pertanyaannya dari Ibu Raden Siska Marini, yaitu peran perempuan dalam politik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah fenomena caleg boneka. Banyak perempuan yang terlibat dalam politik hanya sebagai simbol atau pemenuhan kuota, tanpa peran aktif yang signifikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perempuan benar-benar memiliki suara dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, untuk lebih memahami dinamika ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab dan dampak dari fenomena tersebut. Apa faktor-faktor yang menyebabkan fenomena caleg boneka terjadi di kalangan perempuan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi peran serta eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia. Mungkin dari Ibu Sri dan Ibu Nadia bisa memberi tanggapan dari pertanyaan Q&A tersebut. Oke, izin menjawab ya, Bu Sri Yogi.
Ini yang menjadi keresahan kita semua. Tadi juga sempat saya singgung di pembahasan materi bahwa dengan hadirnya perempuan menjadi calon anggota legislatif, itu belum tentu semuanya bisa betul-betul memahami atau punya perspektif adil gender ya. Tapi juga di sisi lain kita harus terus mendorong agar perempuan bisa memanfaatkan tidak hanya kuota 30% saja, tapi juga sebanyak-banyaknya, karena ke depan mereka juga yang akan mewakili kita sebagai perempuan gitu. Dan tapi saya bisa melihat bahwa beberapa calon, baik itu legislatif ataupun eksekutif yang hadir, calon perempuan itu sudah semakin banyak kok yang punya perspektif adil gender, walaupun mungkin beberapa belum sepenuhnya bisa paham semuanya gitu ya. Kalian juga mungkin kemarin sempat melihat di momentum pilkada, itu ada yang namanya pilkada kor dan lain sebagainya. Ini menjadi PR kita semua, khususnya kami yang di partai politik, untuk memastikan bahwa kader-kader yang kita calonkan itu betul-betul memenuhi spesifikasi yang jelas yang sudah dibuat secara khusus oleh partai politik gitu. Karena lagi-lagi mereka kan akan mempertanggungjawabkan tidak hanya secara individu tapi juga secara organisasi, secara apa namanya bagian dari partai politik tadi. Karena lagi-lagi ya apa apa ya pengetahuan yang mereka dapatkan atau yang mereka miliki itu pasti akan muaranya akan bermuara pada kebijakan yang mereka buat gitu, entah itu di eksekutif ataupun di legislatif. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu adalah kita memberikan edukasi kepada caleg, tidak hanya caleg tapi kepada anggota partai politik. Kita khususnya kalau di PKB ya, kita melakukan diskusi rutinan setiap bulan, bahkan di bulan Ramadan ini kita tidak hanya berdiskusi secara umum, tapi juga kita tetap mengkaji eh, kitab-kitab keislaman dan lain sebagainya. Kemarin kita juga secara sebulan full melakukan kajian kitab Ar-Risalah dan lain sebagainya, di mana di situ juga bisa menjadi momentum untuk memberikan asupan pengetahuan bagi anggota ataupun kader dari partai PKB sendiri. Ya, kita bisa melihat bahwa PKB pun sangat mendorong kader-kader perempuannya. Contohnya kemarin waktu di Pilgub, salah satu calonnya itu di Jawa Timur ada Mbak Lulu Nur Hamidah, terus juga di apa namanya Lampung itu ada Mbak Jihan Nurlela dan lain sebagainya. Yang kebetulan juga Mbak Jihan ini selain memang berkualitas, dia juga eh, dinobatkan sebagai wakil gubernur termuda gitu. Dan PKB selalu terbuka siapapun yang memang ingin fokus dalam ruang-ruang politik. Kita sangat terbuka, khususnya untuk anak-anak muda. Contohnya seperti saya yang baru join sekitar 6 bulanan ke belakang, sudah diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di tingkatan DPP PKB gitu. Jadi ya harapannya kalaupun memang teman-teman dari BEM PTNU yang tertarik untuk join di ruang-ruang politik, nanti juga eh, kita Partai PKB terbuka untuk mendorong kader-kader terbaik dari BEM PTNU. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Ibu Sri ada tanggapan tambahan. Terima kasih Mbak Syifa dan terima kasih pemaparannya dari Mbak Nadia Alfi. Saya sedikit menambahkan mengenai fenomena caleg boneka yang kebanyakan hanya sekadar diisi untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagai caleg. Tadi saya sempat baca satu pernyataan di materinya Mbak Nadia bahwa hari ini yang didorong untuk
menjadi caleg itu justru masih terbatas, tapi pada saat dipilih itu kuotanya tidak terbatas. Saya pernah diskusi juga dengan teman-teman di Undiknas di kampus Denpasar mengenai bagaimana apakah benar hari ini sistem patriarki sudah memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi perempuan untuk turut mengisi kuota 30% pada saat keterlibatannya menjadi caleg hanya 30%. Jadi kan ketimpangan itu tidak akan bisa dikejar kecuali hari ini kita bicara kuota menjadi caleg itu lebih dari 50%. Berarti akan didapatkan keterwakilan perempuannya ya di bottom lain yang 30% tadi. Yang mau didorong aja kurang dari 30%, bagaimana kita mendapatkan keterwakilan di 30%? Itu logika berhitungnya. Jadi memang secara sistem kita eh, masih memperjuangkan porsi-porsi atau komposisi yang tepat di pemerintahan. Sehingga fenomena caleg boneka ini juga sebagai objek pelengkap yang digunakan oleh pemilik sistem, dalam hal ini patriarki, kelompok patriarki juga pasti menginginkan apabila perempuan yang ada di dalam struktur eh, bukan merupakan figur-figur yang eh, terlalu kompetitif gitu, dalam arti tetap tetap bisa dalam kontrol politik, dalam arti mungkin hal-hal kayak gini tidak seharusnya saya sampaikan, tapi itulah kalau kita lihat hal-hal yang ideal yang hanya dipublikasi di ruang-ruang publik, saya rasa sedikit saya bocorkan bahwa ada hal-hal yang tidak ideal yang kerap kali kita temukan di ruang-ruang penyelenggaraan politik. Dalam arti termasuk fenomena caleg boneka yang saya lihat akan lebih mudah untuk dikoordinir dan dikondisikan di masyarakat, yang mana masyarakat juga hari ini eh, memilih em, memilih apa yang sudah disodorkan. Jadi bukan fully demokratis, tapi pemilih adalah orang-orang yang memilih calon-calon yang sudah disodorkan. Kalau demokrasi kan fully memilih figur-figur yang memang menjadi figur panutan dia di lingkungannya. Tapi kan hari ini masyarakat pun hanya dibatasi dengan figur-figur yang sudah dipilih oleh partai politik atau sudah dipilih oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Seperti itu. Agak tricky kondisi sistem hari ini memang. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin tadi sebagai pertanyaan terakhir, karena sudah menjelang maghrib dan mulai gelap. Jadi terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Jawaban dari para narasumber tadi sangat memperkaya wawasan kita mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Mungkin tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Diskusi kita hari ini sangat menarik dan membuka banyak perspektif baru terkait peran perempuan dalam politik. Dari paparan tadi, kita bisa melihat bahwa meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam politik dan kebijakan publik. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Bagi peserta yang telah aktif dan berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih dan serta seluruh tim penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mensukseskan webinar pada hari ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi pemantik semangat kita semua untuk terus mendorong keterwakilan dan peran perempuan dalam dunia politik. Saya Syifa Nurliato Qadria selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Syifa yang sudah memandu webinar kita sore hari ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber kita, ada Ibu Sri dan juga Teh Nadia Alfi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya juga selaku host pada sore hari ini mungkin mencukupkan webinar kita. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada
acara sore hari ini menjadi kemanfaatan untuk kita bersama dan menjadi pengetahuan baru untuk kita khususnya sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki yang anti apa ya anti yang anti mengkritik atau yang anti dalam memandang perempuan itu rendah. Oke, mungkin kita cukupkan acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang sudah join, yang sudah ikut serta dalam webinar sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, ada sesi dokumentasi. Teman-teman peserta, Bapak Ibu sekalian, dan juga para narasumber, boleh untuk on mic, on cam, salah. Oke, mungkin saya hitung ya. Boleh senyum manisnya? Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Tahan dulu, sebentar. Sebentar. Hmm, yes. Kirim tuh nomornya. Mungkin satu kali lagi, boleh senyum lagi atau boleh gaya, bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin eh, teman-teman atau narasumber yang ingin live dari webinar ini dipersilakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Izin pamit semuanya. Ya, terima kasih Teh. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih, Syifa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.